Perkenalkan, nama saya Gabriel Grenatan Kresnalelo. Saya berasal dari kelas BUC, nomor absen saya nomor 12. Saya di sini akan menjelaskan modul 6, yaitu menganalisis kriteria bencana kebakaran hutan dan lahan, yaitu menjelaskan konsep dasar kebakaran hutan dan lahan serta menguraikan unsur-unsur pembentuk kebakaran hutan dan lahan. Konsep dasar kebakaran hutan dan lahan. Saat ini kebakaran hutan telah menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya secara langsung bagi ekosistem, kontribusi emisi karbon, serta keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan semulanya dianggap terjadi secara alami, tetapi kemungkinan manusia mempunyai peran dalam melakukan kebakaran di milenium terakhir ini. Pertama untuk memudahkan pemburuan, dan selanjutnya untuk membuka praktek petak-petak pertanian di dalam hutan. Hal ini terlihat jelas dari kenyataan bahwa sebagian besar wilayah Kalimantan adalah hutan, dan baru pada waktu belakangan ini mengalami deforestasi yang sangat tinggi. Istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan pada prinsipnya adalah dua hal yang berbeda, terutama pada hal dampak yang ditimbulkan kebakaran hutan yang terjadi sekarang ini di Indonesia dan pembakaran yang sengaja dilakukan, entah itu keperluan hidup sehari-hari, misalnya pembersihan lahan untuk pembentukan ladang berpindah, ataupun pembakaran yang dilakukan oleh pengelolaan kehutanan untuk membuka areal Departemen Kehutanan. Kebakaran hutan adalah pembakaran yang pelajarannya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasa, rumput, ranting, atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedebuan, dan pepohonan. Ataupun kebakaran hutan yang bukan dilakukan secara sengaja pada areal-areal yang tidak direncanakan. Kebakaran hutan yang tidak terkendali dapat mengurangi kondisi lingkungan hutan ke arah kerusakan yang tidak terjaganya ekosistem hutan tersebut. Perlindungan terhadap kebakaran hutan harus bersifat dinamis dalam pengelolaannya, karena kebakaran hutan juga merupakan bagian dalam ekosistem. Pengetahuan yang baik dari pengelolaan hutan dapat menghindarkan kebakaran yang rusaknya tegakkan. Pengelolaan hutan harus mampu mengendalikan kebakaran agar dapat berfungsi secara ekologis apabila tipe hutan yang dikelola melibatkan api dalam perkembangan. B. Unsur-unsur pembentuk kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran di dalam hutan dapat terjadi apabila sedikitnya tersedia 3 unsur, yaitu bahan bakar yang potensial, oksigen atau udara, dan penyalaan api. Ketiga unsur tersebut dapat tersedia di dalam hutan dan merupakan komponen penyusun hutan itu sendiri. Berikut ini penjelasan masing-masing dari unsur pembentuk kebakaran hutan dan lahan. 1. Bahan bakar potensial. Hutan merupakan penyedia bahan bakar bagi proses kebakaran, sehingga banyak kasus kebakaran yang melibatkan komponen penyusun hutan di dalamnya. Pohon merupakan komponen penyusun hutan yang utama dan berfungsi sebagai bahan bakar dalam proses kebakaran hutan. Setelah pohon, jenis perdu, belukar, dan tumbuhan bawah yang terdapat di dalam merupakan bahan bakar yang juga potensial apabila terjadinya kebakaran dan hutan dan lahan. 2. Oksigen atau udara. Unsur kedua dalam pembentukan kebakaran hutan dan lahan adalah adanya oksigen atau udara. Hutan merupakan penghasil oksigen terbesar di bumi, sehingga dalam terbentuknya proses kebakaran hutan, oksigen dapat dijumpai
dalam jumlah yang berlimpah. Oksigen banyak yang terdapat di dalam lapisan tajuk sampai dengan di antara serasa di dasar lantai hutan. 3. Penyalaan api. Mekanisme untuk kebakaran yang terakhir yaitu penyalaan api yang terjadi secara alami di hutan adalah akibatnya adanya petir dan aktivitas gejala vulkanik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.